Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan anggota kelompok yaitu saya Diva Ardiwana, Fendi Puji Pramono, Karimatus Hamidah, Muhammad Arya Nofriada, Riar Egi Pesiana, dan Sesa Hertiani. Adapun subbab dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama ada pengertian, 2 jenis-jenis, 3 metode, dan keempat proses tahapan dan evaluasi. Pada proses pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Fendi. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Saudara Diva. Selanjutnya yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM merupakan proses penyiapan karyawan-karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pengembangan SDM yaitu untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga terlaksana tugas-tugas secara efektif, efisien, dan produktif. Manfaat pengembangan SDM yaitu meningkatkan produktivitas mutu kerja, moral kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kualitas pribadi karyawan. Selanjutnya yaitu pelatihan SDM. Pelatihan SDM ini yaitu setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Manfaat pelatihan ini yaitu agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dari pelatihan yaitu untuk menyediakan pekerja yang siap pakai baik dari sisi kompetensi, manajerial maupun perilaku, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Ada 4 karakteristik perusahaan menurut Henry Shimamura yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif. Yang pertama yaitu manajemen puncak, memiliki komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Pelatihan bertalian dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. 3 yaitu terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan atau training, pelatihan dan pengembangan, training and development, dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan atau training. Kedua ini yaitu jenis pelatihan dan pengembangan. Untuk selanjutnya penjelasan ini akan diserahkan oleh Saudari Karimatus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan keahlian. Yang kedua, pelatihan ulang. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, pelatihan tim. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Pelatihan ulang. Pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Keempat, pelatihan tim merupakan bekerja sama dengan terdiri dari sekelompok individu yang menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang terakhir, pelatihan kreativitas berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Selanjutnya, metode. Pertama, one the job. Prosedur metode ini adalah informal, observasi sederhana, dan mudah serta praktis. Pegawai mempelajari jobnya dengan mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. 2. Vestibul atau balai. Vestibul adalah suatu ruangan isolasi atau terpisah yang digunakan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu job. Metode vestibul merupakan metode pelatihan yang sangat cocok untuk banyak peserta atau pegawai baru yang dilihat dengan macam pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. 3. Metode demonstrasi. Suatu demonstrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Metode demonstrasi melibatkan penguraian dan memperagakan sesuatu. Keempat, simulasi.
Simulasi adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan bentuk realitis atau imitasi dari realitas. Simulasi ini merupakan pelengkap sebagai teknik duplikat yang mendekati kondisi nyata pada pekerjaan. Metode simulasi ini merupakan metode pelatihan yang sangat mahal, tetapi sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelatihan. Kelima, apprenticeship. Metode training apprenticeship adalah suatu cara mengembangkan keterampilan atau skill perajin atau pertukangan. Metode ini didasarkan pula pada on-the-job training dengan memberikan petunjuk-petunjuk cara mengerjakannya. Keenam, metode ruang kelas. Metode ruang kelas merupakan metode training yang dilakukan di dalam kelas, walaupun dapat pula dilakukan di area pekerjaan. Aspek-aspek tertentu dari semua pekerjaan lebih mudah dipelajari dalam ruang kelas daripada on the job. Ketujuh, metode kuliah merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Perkuliahan telah menjadi tradisi yang biasanya digunakan sebagai metode pengajaran ruang kelas di akademi dan universitas. 8. Metode konferensi merupakan suatu pertemuan moral formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang sesuatu yang penting. Konferensi menekankan adanya diskusi kelompok kecil, materi pelajaran yang terorganisasi dan melibatkan peserta aktif. Kesembilan, metode studi kasus adalah uraian tertulis atau lisan tentang masalah yang ada atau tentang keadaan selama waktu tertentu, baik secara nyata maupun hipotesis. Pada metode studi kasus, peserta diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan merekomendasikan pemecahan masalahnya. Ke-10, metode bermain peran merupakan suatu bentuk perilaku yang diharapkan. Peserta diberitahukan mengenai suatu pesan dan peran yang harus mereka mainkan selama bermain peran. 2 peserta atau lebih diberikan bagian-bagian untuk bermain sebelum kelompok beristirahat. Baik, terima kasih Saudara Arya. Akan saya lanjutkan mengenai metode bimbingan berencana. Metode bimbingan berencana terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau sekelompok pelaksanaan pekerjaan. Nah, metode bimbingan berencana ini dapat menggunakan buku, kemudian pedoman manual, mesin petunjuk pengajaran, atau teaching mesin. Dan manfaat dari metode bimbingan berencana ini, yang pertama, peserta belajar dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang kedua, materi yang dipelajari dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan kecil hingga mudah dapat diserap dan diingat oleh peserta. Kemudian yang ketiga, perbedaan antar peserta dapat diperhatikan. Selanjutnya, metode pelatihan lainnya. Kursus-kursus dan seminar dapat digunakan untuk peserta tingkat pendidikan akademi, universitas, dan perusahaan. Programnya menggunakan waktu sehari, semalam, atau seminggu. Metode pelatihan lainnya adalah menggunakan kartu-kartu alat bantu audiovisual seperti tape, film, video. Metode pelatihan dengan alat bantu audiovisual ini sangat bermanfaat dan membantu pengajaran. Selanjutnya, proses atau tahapan evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, tahap reaksi, kemudian tahap pembelajaran, tahap perilaku, dan tahap hasil. Contoh evaluasi pelatihan karyawan yang populer adalah model evaluasi Kirkpatrick, dikembangkan oleh pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM Donald Kirkpatrick di tahun 1959. Di dalam model evaluasi Kirkpatrick ada beberapa tahapan yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, yang pertama ini tahap reaksi. Tahap reaksi ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa pentingnya pelatihan untuk karyawan. Caranya dengan mengukur ketertiban karyawan selama proses pelatihan karyawan berlangsung.
yaitu keaktifan mereka, serta bagaimana karyawan bereaksi atas berbagai materi pelatihan karyawan SDM yang diterima. Dengan begitu bisa dicari tahu nih seberapa baik karyawan dalam menerima dan mengikuti pelatihan karyawan yang dijalankan. Kemudian yang kedua, tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan karyawan ini bisa meningkatkan keahlian sikap, keahlian pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan pekerjaannya. Caranya ini dengan memberikan sebuah tes kepada peserta karyawan ini sebelum acara berlangsung. Nah, kemudian memberikan tes lagi setelah training karyawan berakhir. Tujuannya untuk membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah program pelatihan karyawan, apakah ada perubahan atau peningkatan yang diharapkan. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Sesa Hertiani Putri. Kepada Sesa, saya persilahkan. Terima kasih Egi atas waktunya. Selanjutnya, yaitu tahap perilaku. Di dalam tahapan ini, perusahaan akan dibantu untuk memahami seberapa baik karyawan dalam mengaplikasikan hasil pelatihan karyawan dalam pekerjaannya sehari-hari. Proses pengukuran perilaku yang efektif memakan waktu panjang setelah pelatihan kerja karyawan, berminggu-minggu ataupun bahkan berbulan-bulan. Selanjutnya tahap hasil. Hasil dari pelatihan pegawai di sini juga meliputi efek yang dihendaki oleh perusahaan untuk dicapai. Hasil pelatihan karyawan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih, akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.